Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anang Dwi Suryanto dengan NIM 2010 5241053 dari Prodi Teknologi Pendidikan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel berjudul Perkuliahan Daring serta Dampaknya saat Pandemi di Perguruan Tinggi Indonesia. Latar belakang Latar belakang artikel ini ialah adanya COVID-19 saat ini membuat beberapa tempat di penjuru dunia mengalami berbagai masalah dari ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Namun saat ini dampak dari wabah tersebut juga dirasakan oleh dunia pendidikan. Dengan adanya wabah ini, dunia pendidikan harus memiliki cara baru agar pembelajaran tetap berjalan. Hal inilah yang membuat pembelajaran jarak jauh atau daring dilakukan. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka secara langsung, tapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas. Ada beberapa aplikasi juga dapat membantu kegiatan belajar mengajar ini, misalnya WhatsApp, Zoom, Weblog, Edmodo, dan lain-lain. Pemerintah juga mengambil peran dalam menangani ketimpangan kegiatan belajar selama pandemi COVID-19 ini. Untuk aplikasi yang bisa diakses pelajar untuk belajar di rumah yaitu adalah Rumah Belajar, Meja Kita, Ikando, Indonesiax, Google for Education, Kelas Pintar, Microsoft Office, Kuiper School, Ruang Guru, Sekolahmu, Zenius, Kisco Webex, dan yang lainnya. Dampak pembelajaran daring terhadap mahasiswa Indonesia. Walaupun dirasa pembelajaran daring sudah cukup efektif, namun kenyataannya masih terdapat dampak-dampak negatif bagi mahasiswa. Seperti yang pertama, pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam pembelajaran daring ini adalah implementasi dalam pembelajaran. Baru-baru ini, banyak mahasiswa yang mengeluhkan tugas yang banyak tanpa adanya materi yang cukup, sehingga mereka agak kewalahan dalam mengikuti proses pembelajaran. Perkuliahan daring memang membutuhkan adaptasi dan usaha agar dapat berjalan lancar. Selain itu, dibutuhkan usaha untuk memahami materi yang biasanya disampaikan secara lisan menjadi tulisan dan video atau live streaming. Namun sejalan dengan itu, adanya beberapa keluhan yang dirasakan oleh para siswa dan mahasiswa di mana mulai dirasakan rasa bosan akibat monotonnya metode pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif. Hal selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran daring adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik. Meskipun pembelajaran daring menggunakan berbagai aplikasi yang dilaksanakan, namun guru dan dosen tetap harus memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan skenario dari pembelajaran yang akan dilaksanakan. Karena pembelajaran tanpa rencana yang matang akan menyulitkan pendidik dan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Pada realitasnya, masih banyak pendidik yang memiliki pemahaman bahwa belajar merupakan transmisi pengetahuan kepada para mahasiswa. Hal ini menyebabkan mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif, dan produktif dalam mengembangkan potensinya. Yang ketiga, penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa kurang bermanfaat. Tidak dapat disangkal bahwa konsep merupakan suatu hal yang sangat penting. Namun bukannya terletak pada konsep itu sendiri, tetapi terletak pada bagaimana konsep itu dipahami oleh mahasiswa. Pentingnya pemahaman konsep dalam proses belajar mengajar sangat mempengaruhi sikap, keputusan, dan cara-cara memecah masalah. Untuk itu, yang terpenting adalah proses terjadinya belajar yang bermakna dan proses berpikir bagi mahasiswa. Pada umumnya, mereka yang mendapatkan pembelajaran di sekolah seringkali sulit untuk menerapkan pengetahuan yang diperolehnya dalam permasalahan yang terjadi di dunia nyata, sehingga pengetahuan yang diperoleh seakan-akan tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari.
Ini adalah tantangan yang dihadapi oleh pendidik untuk meningkatkan kompetensinya, terutama dalam pembelajaran daring atau online ini. Kesimpulan. Dari paparan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing guna mencegah mata rantai penyebaran wabah COVID-19, karena pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online, dengan jarak jauh atau pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan, sehingga dapat menghindari kerumunan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk menerapkan social distancing. Yang kedua, pembelajaran daring memiliki beberapa dampak terhadap mahasiswa, yaitu pembelajaran daring masih membingungkan mahasiswa. Yang kedua, mahasiswa menjadi pasif, kurang kreatif dan produktif. Dan yang terakhir, penumpukan informasi atau konsep pada mahasiswa yang kurang bermanfaat. Sekian dari saya, bila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.